Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 148. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Melihat munculnya naga petir yang muncul dari dasar kolam, Shoyan memasang ekspresi serius. Menghadapi ancaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Shoyan tanpa ragu menyimpan boneka-bonekanya, berbalik dan segera melarikan diri dari kolam petir. Ada satu sosok yang dikejar oleh naga petir tersebut. Namun Shoyan tidak mengenalinya. Orang itu jelas bukan sembarang orang. Namun petir yang mengejarnya bahkan lebih mengerikan. Shoyan tahu bahwa jika dia sampai terkena sedikit saja petir itu, dia bisa saja dimusnahkan olehnya. Shoyan lantas bergumam, benar-benar kebahagiaan yang berubah menjadi malapetaka. Siapa sangka aku akan menemui masalah sebesar ini di dalam kolam petir. Dan sialnya, Shoyan yang melarikan diri, justru orang yang telah dikejar oleh naga petir malah mengikutinya dari belakang. Orang itu berteriak, "Sial, aku tak punya kemampuan untuk membantumu, teman di depan." Sesaat kemudian, sosok itu pun muncul di samping Shoyan. Sosok itu hendak berbicara, namun terdiam sejenak. Orang itu terkejut, lantas berkata, "Bintang 5 Dozun, apa benar ini? Kau berani datang ke kolam petir alam kosong ini hanya dengan kekuatan sekecil itu? Apa kau yakin?" Mendengarkan perkataan sosok itu, Shoyan pun berpikir, orang tua ini jelas bukan orang sembarangan. Dari mana sebenarnya dia berasal? Petir itu semakin mendekat. Lantas sosok itu berkata, "Lupakan soal itu. Hal sialan itu terlalu cepat. Bocah, aku harus pergi dahulu." Setelah mengatakan itu, dalam sekejap sosok itu telah melesat jauh di depan Shoyan. Melihat kecepatan sosok itu, Shoyan merasa kesal. Meski begitu, ia tetap berfokus untuk meningkatkan kecepatannya. Ia pun akhirnya sampai di tepi kolam. Dan tampaknya kondisinya sudah aman. Lantas ia bergumam, "Tak kusangka, kolam petir ini tak seaman yang kubayangkan. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan kabur ketakutan." Setelah gumaman itu, tiba-tiba sosok tadi muncul kembali di hadapan Shoyan. Dan sosok itu berkata, "Jangan salah sangka, bukan petir yang membuatku ketakutan. Jika bukan karena khawatir menimbulkan kerusuhan, sudah lama aku menghancurkannya." Mendengar itu, Shoyan pun bertanya, "Sebenarnya itu apa?" Sosok itu pun menjawab, "Makhluk petir yang memiliki kecerdasan." Shoyan pun paham tentang hal itu. Lantas orang itu menatap kembali Shoyan dan berkata, "Kecepatanmu cukup bagus. Mengapa kita tak bekerja sama dan masuk lebih dalam ke kolam petir ini?" Shoyan pun menggelengkan kepalanya. Lantas ia berkata, "Masuk lebih dalam itu sama saja dengan mencari mati." Tak lama setelah itu, Heijing pun muncul dari kejauhan. Melihat Shoyan yang aman, ia pun merasa lega. Lantas ia berkata, "Syukurlah aku menemukannya. Kalau bukan karena segel naga di tubuhmu, aku mungkin tidak bisa melacakmu." Melihat kedatangan Heijing, sosok itu pun bergumam, "Shoyan, nama itu sepertinya pernah kudengar." Setelah itu, ia pun menghilang tanpa jejak. Setelah menghilangnya sosok itu, Shoyan memutuskan untuk kembali ke Pulau Naga Kuno bersama Heijing. Saat kembali ke Pulau Naga Kuno, Shoyan merasakan ada kehadiran aura yang lebih tersembunyi namun kuat di sekitar pulau. Hal ini membuat hatinya sedikit gelisah. Ia menduga bahwa aura kuat itu mungkin milik para sesepuh dari suku Naga Void kuno yang sebelumnya berlatih di alam kosong. Begitu Shoyan dan Heijing tiba di Pulau Naga Timur, Tetua Zuli langsung menyambut mereka dengan senyum hangat. Ia berkata, "Shoyan, akhirnya kau kembali. Alam kosong terlalu berbahaya. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu." Shoyan pun dengan hormat menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tetua Zuli." Setelah mengatakan itu, pandangannya kemudian tertuju pada dua sesepuh berjubah putih yang berdiri di belakang Zuli. Shoyan belum pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi bisa merasakan aura kuat dari tubuh mereka. Setidaknya di level bintang 8 Dozun atau lebih tinggi. Tetua Zuli pun memperkenalkan mereka. Mereka adalah tetua dari suku Naga Void kuno. Sebelumnya, mereka berlatih di alam kosong dan baru saja kembali. Segera, Shoyan menyapa mereka dengan hormat, dan kedua sesepuh itu membalas sapaan dengan senyum ramah.
Tak lama setelah itu, sebuah teriakan gembira terdengar. Tuan Muda Xiaoyan, ternyata Qinglin yang muncul dengan wajah berseri-seri. Melihat kemunculan Qinglin, Xiaoyan dengan gembira pun berkata, "Qinglin, kau sudah keluar dari masa retreat?" Qinglin pun menjawab, "Iya, semua berkat aura naga di makam naga kuno dan bantuan beberapa sesepuh. Jiwa ular surgawi berkepala 9 akhirnya bisa dimurnikan." Elder Zuli pun menambahkan, "Meskipun tidak sepenuhnya dimurnikan, jiwa itu tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Cepat atau lambat, Qinglin akan sepenuhnya menguasainya." Di saat yang sama, Xiaoyan juga terkejut ketika menyadari kekuatan Qinglin meningkat pesat hingga mencapai bintang 6 Dozun. Kemudian, ia bertanya, "Elder Zuli, apakah Xian masih dalam retreatnya?" Zuli pun mengangguk dan berkata, "Kaisar Naga membutuhkan waktu lama kali ini. Bahkan aku tidak tahu kapan dia akan keluar." Xiaoyan pun memahami, lantas ia berkata, "Jika begitu, aku akan segera kembali. Aku sudah terlalu lama berada di luar, dan guru mungkin khawatir." Sebelum pergi, Zuli menyerahkan token giok spesial kepada Xiaoyan. Ia pun berkata, "Gunakan ini jika kau ingin kembali ke Pulau Naga Timur. Hancurkan token ini dan terowongan spesial akan terbuka." Xiaoyan pun menerimanya dengan rasa terima kasih. Setelah itu, Heijing dan Qinglin pun pergi melalui celah spesial yang dibuka oleh Heijing. Ketika tiba di pavilion bintang jatuh, mereka langsung disambut oleh Yao Lao dan Feng Zunze. Feng Zunze terkejut menyadari kekuatan Xiaoyan yang kini jauh lebih besar. Yao Lao sambil tersenyum puas pun berkata, "Sepertinya perjalananmu kali ini cukup berubah." Setelah mendengarkan ucapan Yao Lao, Xiaoyan pun lalu menceritakan perjalanannya secara singkat. Setelah mendengarkannya, Yao Lao menambahkan dengan senyum penuh arti. Ia berkata, "Aku juga punya kabar baik. Ini tentang Purifying Demonic Lotus Flame." Mendengar kabar itu, wajah Xiaoyan langsung berseri-seri. Lantas ia berkata, "Apakah fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame sudah ditemukan?" Atas pertanyaan itu, Yao Lao menggelengkan kepalanya, mematahkan harapan Xiaoyan. Ia berkata, "Tidak semudah itu. Purifying Demonic Lotus Flame adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan aku sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Beruntung sekali kau berhasil mendapatkan 3 fragmen peta. Namun, menemukan fragmen terakhir tidaklah mudah." Mendengar itu, Xiaoyan terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada kecewa, "Jadi, apa sebenarnya kabar baik yang guru maksud?" Yao Lao pun menjawab, "Fragmen terakhirnya memang belum kita dapatkan, tapi kita sudah menemukan petunjuk terkait keberadaannya." Dengan penuh semangat, Xiaoyan lanjut bertanya, "Petunjuk apa itu?" Yao Lao pun menjawab, "Setiap beberapa tahun sekali, ada sebuah pameran perdagangan spesial khusus yang digelar di Central Plains. Pameran ini sangat rahasia. Bahkan, ahli kelas Douzong sekalipun tidak mengetahuinya tanpa memiliki koneksi tertentu. Kualifikasi dasar untuk mengikuti pameran ini adalah mencapai puncak kelas Douzong. Itu berarti hanya para ahli sejati di benua ini yang bisa ikut serta." Mendengarkan itu, Xiaoyan yang tengah terkejut lanjut bertanya, "Pameran perdagangan spesial? Kualifikasinya puncak kelas Douzong? Jadi, fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran itu?" Dengan tenang, Yao Lao pun menjawab, "Benar, aku memiliki beberapa kenalan di antara peserta pameran tersebut. Aku mendengar dari mereka bahwa pemilik fragmen terakhir menyadari hubungan peta itu dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Namun, karena ia hanya memiliki 1 fragmen, dia berniat menukarkannya dengan barang berharga lainnya." Mendengar itu, Xiaoyan berpikir keras. Lantas ia berkata, "Karena pemiliknya tahu nilai peta itu, pasti ia meminta imbalan besar untuk pertukarannya." Yao Lao pun menjawab dengan tegas, "Memang, namun ini satu-satunya petunjuk yang kita miliki. Jika kita tidak segera bertindak, kemungkinan besar kita tidak akan pernah menemukan Purifying Demonic Lotus Flame." Dengan tekad yang kuat, Xiaoyan pun berkata, "Tidak peduli siapa pemiliknya, jika peta itu muncul, aku harus mendapatkannya." Yao Lao pun tersenyum bangga melihat tekad muridnya. Ia pun berkata, "Pameran perdagangan spesial ini memang hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Selain itu, banyak harta karun langka yang akan muncul. Bahkan, mungkin akan ada teknik Dou kelas Tian." Dengan wajah penuh minat, Xiaoyan pun bertanya lagi, "Keterampilan Dou kelas Tian? Berapa lama lagi pameran itu akan dimulai?" Yao Lao pun menjawab, "Pameran itu akan digelar kurang lebih 1 tahun lagi." Xiaoyan pun lega mendengar itu. Lantas ia berkata, "Masih ada waktu.
Aku akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Feng Zunzu yang sedari tadi mendengarkan, ia tertawa dan berkata, "Jika kau butuh api surgawi lainnya, mungkin ada di faksi besar selain Burning Flame Valley." Yao Lao pun tersenyum dan menambahkan, "Faksi yang memiliki banyak api surgawi mungkin adalah klan Yan." Karena ia tak pernah mendengar tentang faksi tersebut, Xiaoyan pun terkejut dan berkata, "Apa? Klan Yan?" Yao Lao pun menjelaskan, klan Yan adalah salah satu dari 8 klan kuno. Kekuatan mereka sangat besar dan tersembunyi. Central Plains jauh lebih rumit dari yang terlihat. Bahkan, One Hall One Tower, Two Six Three Valleys, Four Pavilions hanyalah sebagian dari kekuatan besar di sana. Faksi-faksi tersembunyi seperti klan Gu juga berada di balik layar. Xiaoyan pun terdiam mencerna informasi baru ini. Lantas ia bertanya lagi, "Lalu, apa saja 8 klan kuno itu?" Yao Lao pun menjawab, "Ada klan Gu, klan Hun atau Istana Jiwa, klan Yan, klan Yao, klan Xi, klan Lai, klan Ling, dan klan Xiao." Xiaoyan tak menyangka klannya termasuk salah satu klan kuno. Lantas ia berkata, "Apa? Klan Xiao?" Yao Lao pun mengangguk. Ia pun berkata, "Iya, klan Xiao pernah menghasilkan Doudi. Tetapi, garis keturunan Doudi itu mulai pudar setelah leluhurmu Xiao Xuan. Garis keturunan Doudi tidak bertahan selamanya. Diperlukan Doudi baru untuk memperbarui kekuatannya. Namun, sejak Xiao Xuan, klan Xiao tak pernah melahirkan Doudi lagi." Lantas, Xiaoyan pun bertanya dengan suara pelan, "Jadi, garis keturunan Doudi dalam diriku sudah menghilang?" Yao Lao pun meyakinkan Xiaoyan dan berkata, "Benar, tapi jangan merasa terbebani. Dengan kekuatanmu saat ini, kau bisa melampaui garis keturunan itu. Aku yakin kau akan membangkitkan kembali kejayaan klan Xiao suatu hari nanti." Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Aku tidak membutuhkan garis keturunan Doudi. Kekuatan yang kuraih dengan usahaku sendiri sudah cukup untuk menantang mereka yang punya darah bangsawan." Yao Lao pun mengangguk puas. Ia berkata, "Kau benar. Dunia ini menghargai hasil, bukan prosesnya. Cepat atau lambat, namamu akan dikenang oleh seluruh benua." Setelah mengatakan itu, Yao Lao pun bercerita bahwa dia telah ditinggalkan oleh klan Yao. Xiaoyan terkejut mendengar itu. Ia pun berkata, "Ditinggalkan?" Dengan bakat guru dalam pemurnian obat, hampir tidak ada orang di seluruh benua Doji yang bisa menyaingi guru. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Yao Lao pun menjelaskan, itu karena garis keturunan Doudi. Terlahir dalam klan kuno berarti harus menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan tempat lain. Di sana, status seseorang ditentukan oleh seberapa murni garis keturunan Doudi yang dimilikinya. Sama sepertimu, garis keturunan Doudi dalam tubuhku sangat tipis, hampir tidak ada artinya. Ketika aku masih menjadi anggota klan Yao, aku dikeluarkan karena gagal menjalankan misi. Merasa ingin membuktikan diri, aku memutuskan untuk berkelana ke Central Plains seorang diri dan mendedikasikan hidupku pada pemurnian pil. Selama hampir 1 abad, aku berkutat dan berusaha keras hingga akhirnya mencapai beberapa pencapaian. Saat itu, aku masih berharap klan akan memanggilku kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu perlahan sirna. Klan Yao memang tempatku dibesarkan, tapi aku tak punya banyak ikatan dengan mereka. Kedua orang tuaku meninggal ketika aku masih kecil, dan lambat laun aku mulai melupakan mereka. Bahkan di antara anggota klan Yao sendiri, hanya sedikit yang tahu bahwa aku pernah menjadi bagian dari mereka. Hal Afsol pun tidak pernah menyadari hal itu. Setelah mendengarkan cerita dari gurunya, Xiaoyan pun bertanya, "Dengan kekuatan guru saat ini, bukankah tidak ada yang bisa menghentikanmu jika ingin kembali ke klan Yao?" Dengan penuh keyakinan, Yao Lao pun tersenyum dan menjawab, "Untuk apa aku kembali ke tempat seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, aku menyadari satu hal. Aku adalah Yao Zhen, tapi bukan Yao dari klan Yao. Jika dulu mereka menganggapku tidak berguna, kini aku akan membuktikan bahwa orang tanpa garis keturunan Doudi juga bisa menjadi ahli puncak. Lebih dari itu, aku akan menunjukkan bahwa muridku sendiri bisa melampaui mereka yang sombong hanya karena memiliki garis keturunan Doudi." Mendengarkan itu, Xiaoyan pun mengangguk. Lantas, Yao Lao berkata lagi, "Lupakan saja. Tak perlu memikirkan hal itu lebih jauh lagi. Tak banyak orang di Central Plains yang tahu tentang 8 klan kuno ini. Namun, kamu sekarang sudah cukup kuat untuk mengetahui hal ini." Kembali ke topik sebelumnya mengenai klan Yan. Berdasarkan informasi yang kumiliki,
Klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi. 2 di antaranya bahkan termasuk dalam 10 besar. Dengan terkejut, Xiaoyan pun bertanya, "Apa? 4 jenis api surgawi?" Yao Lao dengan tersenyum pun berkata lagi, "Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka ahli dalam pemurnian obat kuno. Mungkin suatu saat kamu akan bertemu dengan mereka. Namun, kamu tidak perlu gentar. Dengan keahlianmu saat ini, hanya sedikit generasi muda dari klan Yao yang bisa menandingimu. Namun, jangan berpikir untuk mendapatkan api surgawi mereka. 2 klan besar itu sudah menambahkan segel yang lebih kuat, melebihi segel yang dibuat dari Burning Flame Valley. Kamu tidak akan bisa menyerapnya, bahkan jika berhasil mendapatkannya." Mendengar itu, dengan putus asa, Xiaoyan bergumam, "Sepertinya aku hanya bisa menunggu pameran perdagangan spesial dimulai." Yao Lao pun tersenyum dan berkata, "Pameran perdagangan spesial memang masih perlu waktu. Namun sebelum itu, ada tempat lain yang harus kamu kunjungi." Xiaoyan dengan penasaran pun bertanya, "Guru, tempat apa yang kau maksud?" Yao Lao pun dengan tenang pun menjawab, "Klanku di alam Gu." Nah, baiklah, untuk pembahasan dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 148, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.